Nah, udah rekamannya udah hidup. Oke, jadi terakhir kita membahas mengenai jumlah Riemann ya. Soalnya di halaman berikutnya juga sudah, tapi saya review sedikit. Coba kita lihat. Jadi apa yang dimaksud jumlah Riemann itu kita mempunyai fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB, tidak harus kontinu ya, sembarang fungsi, nggak harus positif, boleh negatif. Kemudian interval AB-nya kita bagi atas N bagian, dibagi atas N subinterval dinamakan partisi, ini simbolnya. Kemudian pada setiap subinterval yang terbentuk, ini sebenarnya ada di sini, tapi digambar di bawahnya. Pada setiap subinterval yang terbentuk, nah kita pilih wakil yang hijau itu ya, saya perbesar. Ini subinterval pertama, wakilnya ini, subinterval kedua ini. Wakil itu titik mana saja asal di interval tersebut. Boleh ujung kanannya, boleh ujung kirinya, boleh di mana aja. Kemudian tadi membagi partisinya juga nggak harus sama lebar. Kemudian dari titik wakil ini kita hitung nilai fungsinya. Di titik wakil, di setiap titik wakil kita hitung nilai fungsinya. Itu yang digambar oleh garis titik-titik hijau. Nah, untuk apa? Nilai fungsi ini untuk membentuk persegi panjang setinggi nilai fungsi di titik wakil. Ya. Setelah terbentuk semua, kita hitung luas masing-masing yang persegi panjang yang warna krem ini. Jadi yang pertama adalah delta X1, ini lebar ini, kali nilai fungsi di X1 garis. Wakilnya itu namanya X garis ya, X1 garis, X2 garis, dan selanjutnya. Interval kedua, delta X2, ini lebar ini, delta X2, dikalikan nilai fungsinya di X2 garis, dan seterusnya. Tidak perlu memperhatikan positif negatifnya ya, jumlah Riemann hitung sesuai nilai fungsi yang ada. Nah, itu namanya jumlah Riemann. Oke ya. Kemudian soalnya kemarin ini sudah dibahas. Saya sekarang melanjut ke yang berikutnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan mendefinisikan integral tentu. Jadi misalkan P ini, awalnya ada fungsi pada interval tutup AB, P cantik ini adalah partisi tadi, yaitu membagi AB atas N bagian X0, X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian delta XI itu lebar setiap subinterval, XI garis tadi adalah wakil-wakil di setiap subinterval. Kemudian ada istilah norm P. Norm P ditulisnya kayak gini, mutlak P gitu ya, tapi bacanya norm P, bukan mutlak. Kalau mutlak kan ininya bilangan. Nah, kalau norm P itu artinya adalah, saya kembali ke gambar ini sebelumnya, norm P adalah panjang dari subinterval yang paling lebar. Jadi subinterval yang paling lebar mungkin yang ini ya. Ini sempit, ini ya hampir sama, tapi paling lebar kayaknya ini. Nah, panjangnya berapa gitu. Jadi delta X berapa di sini? Delta X4 itu norm P. Panjang dari subinterval yang paling lebar. Atau lebar dari subinterval yang paling panjang, bolak-balik. Ya, tapi dipahami ya. Jadi berapa sih lebarnya dari subinterval yang paling lebar atau yang paling panjang? Itu norm P. Oke. Nah, jadi ditulisnya maksimum antara 1 sampai N dari delta XI. Jadi delta XI yang paling lebar. Nah,
Jika limit dari jumlah Riemann ini jumlah Riemann sigma ini jumlah Riemann, kemudian dilimitkan norm P-nya menuju 0. Nah, kalau yang namanya limit bisa ada nilainya, bisa tidak. Jangan tanya dulu bagaimana ini norm P menuju 0, ngitungnya gitu ya. Nanti ngitungnya belakangan. Jadi, yang penting di sini diingat adalah kalau norm P menuju 0, artinya subinterval yang paling lebar menuju 0. Yang lainnya tentunya menuju 0 juga ya. Balik ke gambar ini coba. Yang paling lebar harus menuju 0 ukurannya. Yang lain lebih kecil dari dia. Ya tentunya yang lain juga menuju 0. Ya. Oke. Bila limit norm P menuju 0 dari jumlah Riemann ini, maka kalau limitnya ada, itu nilainya disebut sebagai integral tentu dari fungsi f sepanjang interval AB. Nah, limit jumlah Riemann ini disebut dinotasikan sebagai ini. Gitu ya. Jadi beda dengan anti turunan yang dibahas di pasal terakhir dari bab 4. Kalau integral tentu itu limit. Nah, gitu ya. Oke. Nah, benarkah bila n mendekati tak hingga, jadi kalau subintervalnya dibagi sebanyak tak hingga, itu bayangannya, pasti norm P-nya menuju 0. Coba ini dijawab dulu. Benarkah kalau membagi subintervalnya sangat banyak, n-nya menuju tak hingga, pasti norm P menuju 0? Betul atau salah? Kalau salah berikan contoh, kalau betul ya udah betul gitu ya. Ya harus dibuktikan kalau mau lengkap. Betul enggak? Atau pertanyaannya nggak paham? Kalau n-nya menuju tak hingga, berarti subintervalnya sangat banyak, pasti norm P ukurannya menuju 0. Yang paling lebar pasti menuju 0. Lalu silakan, tadi ada yang mau jawab? Jawab dulu, biar mikir. Si Iqbal kemana ya? Iqbal. Hadir, Pak. Iya, betul atau salah ini? Nah. Betul, Pak. Betul. Salah, Iqbal. Kayak kasih contoh kalau salah kan, harus ada contoh yang menyalahkannya. Nih, interval AB. Saya akan bagi-bagi n-nya menuju tak hingga. Caranya gini. Saya bagi ini x0. X1-nya di tengah. Tengah-tengahnya. X2-nya setengah berikutnya lagi. X3-nya setengahnya lagi. X4-nya di sini. Setengahnya lagi. Itu terus. Gedein dulu supaya bisa ngebagi lagi. Ini kenapa? Slider aja. Oh ini. X5 di sini setengahnya lagi. X6 setengahnya lagi. Nah, dengan cara itu N-nya kan menuju tak hingga. Tuh. Ini katakan A-nya saya ambil aja. Nggak usah ini. Antara 0 sampai 1 aja gitu. AB-nya. Nah, di sini kalau dibagi terus, setengahnya terus dari sisanya, N-nya diteruskan menuju tak hingga. Bagi setengah sisanya lagi, setengah sisanya lagi. Tetapi norm P-nya berapa? Berapa? P saya kayak ro, aduh nggak bisa saya nulis P cantik gitu. Hah? Norm P-nya berapa? Ingat norm P ada. Hah? Berapa? Delta X1. Ya berapa angkanya? Setengah ya. Kita lihat L-nya menuju tak hingga, norm P-nya nggak menuju 0. Gitu ya, karena nggak harus sama lebar kan kalau
jumlah Riemann. Oke, jadi kalau ini menuju tak hingga, maka norm menuju 0 itu salah ya. Salah. Saya kasih tanda. Mana si pensil? Ini salah ya. Salah. Oh, ini ada contohnya di saya nih. Tadi dibagi 2 terus. Sekarang kalau pertanyaan dibalik. Kalau norm P-nya menuju 0, maka N-nya pasti menuju tak hingga. Betul nggak? Yang paling lebar subintervalnya menuju 0. Maka pasti N-nya menuju tak hingga. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Yang paling lebar menuju 0. Pasti yang lain lebih kecil, pasti banyak sekali gitu. Ini benar yang kedua ya. Ini salah, ini benar. Nah, masalahnya kenapa ini saya tanyakan? Karena ngitung limit gini gimana ini? Operasi aljabarnya nanti gimana? Operasi angkanya ngitungnya. Kalau yang limit N menuju tak hingga kan gampang. Ada angkanya N tuh. Nah, sekarang supaya supaya yang ke satu betul itu hanya ini. Norm P menuju 0 sama dengan N menuju tak hingga kalau delta X-nya sama lebar. Ya, ini dulu aja. Kalau delta X-nya sama lebar semua, jadi partisinya membaginya sama lebar. Kalau N-nya menuju tak hingga, pasti norm P-nya menuju 0 juga. Jadi, kalau kita nanti ngitung, perlu ngitung ini, limit jumlah Riemann, ya kita bagi supaya, kita buat supaya delta X-nya seragam lebarnya. Kalau delta X-nya seragam, berarti norm P menuju 0 sama aja dengan N menuju tak hingga. Nah, kenapa delta X-nya kita buat sama? Supaya gampang ngitungnya. Karena membagi delta X boleh sama lebar, boleh tidak di jumlah Riemann itu bebas. Nah, jadi kalau delta XI-nya sama lebar, delta X1 sama delta X2 dan seterusnya, maka integral ini yang tadi definisinya limit dari norm P menuju 0 bisa kita ganti dengan limit N menuju tak hingga. Ya. Dan nanti operasional yang bisa dipakai yang ini. Yang ini mah udah nggak kebayang hitung limit norm P gimana caranya. Oke, jadi sampai saat ini kalian nggak boleh ini, misalkan integral 2, 3, setengah X dx, kan kalau di SMA ngitungnya dicari anti turunannya, dimasukkan batas atas dan bawahnya gitu kan. 3 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan sekian. Nah, saat ini belum boleh rumus ini. Karena definisi integral tentu itu sebenarnya limit jumlah Riemann. Ada lagi di bab sebelumnya yang nggak pakai batas, itu betul anti turunan. Ini X kuadrat tambah C. Nah, kenapa ini bisa berhubungan dengan ini? Nanti di belakang gitu ya. Ada yang menjaminnya. Awalnya integral tak tentu dengan integral tentu ini tidak ada hubungan. Ini mah betul-betul mencari anti turunannya, yang ini mah ngitung limit jumlah Riemann. Terlihat beda sekali gitu ya konsepnya. Oke, biarkan dulu. Nah, kalau kita punya fungsi yang positif, Y-nya selalu positif di atas sumbu X, maka jumlah Riemann tadi adalah luas total dari persegi panjang yang biru. Ya, yang dibentuk dari jumlah Riemann. Nah, kalau hal yang ekivalen, kalau fungsi X-nya positif, maka integral ini tak lain adalah limit dari jumlah Riemann adalah luas di bawah kurva. Gitu ya.
Jadi kalau dilimitkan si RT ini, dia betul-betul menjadi luas di bawah kurva. Buktinya mana? Buktinya yang contoh di depan. Waktu kita ngitung luas pakai persegi panjang kiri, ya, jumlah Riemann kiri dan jumlah Riemann kanan yang hitungannya panjang itu. Udah kita tunjukkan bahwa sama aja itu ya, mau pakai wakil yang manapun. Jadi untuk selanjutnya diingat bahwa kalau fungsinya positif, integral dari AB fx dx adalah luas di bawah kurva. Kalau fungsinya bisa positif dan bisa negatif, maka kalau jumlah Riemann adalah ini, luas persegi panjang yang di atas, yang warna biru, dikurangi luas yang persegi panjang warna krem. Kalau di integral, jadi limit jumlah Riemann, itu adalah luas yang di atas sumbu X, ini ada 2, kiri dan kanan, dikurangi luas yang grafiknya di bawah sumbu X, yang daerahnya di bawah sumbu X. Ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang namanya limit, kan limit jumlah Riemann itu limit juga, itu belum tentu ada. Contohnya kalau fungsi ini, saya nggak akan ngitung di sini, tapi dipercaya saja ya, kita nggak usah ngitung detailnya karena nanti masalahnya bukan mau membuktikan ada atau tidak ada, tapi betul-betul mau menghitung nilai integral tentunya. Tapi ini contoh, kalau mau dirumuskan, dibuat jumlah Riemann-nya, katakan dari interval min 2 sampai 2, bikin jumlah Riemann-nya, dilimitkan. Nah, nanti limitnya tidak ada. Jadi nggak semua fungsi terintegralkan. Bukan karena dia nggak kontinu ya. Fungsi yang nggak kontinu pun kalau diintegralkan, dihitung limit jumlah Riemann-nya, bisa aja ada ya. Nah, kapan limit jumlah Riemann atau integral tentu tersebut ada? Integral tentu dijamin ada bila ini. Kalau F-nya terdefinisi pada interval tutup AB dan terbatas. Saya jelaskan dulu fungsi terbatas. Itu istilah terbatas. Ini misalkan Y sama dengan X kuadrat. Ini tak terbatas. Kalau terbatas tuh maksudnya gini. Pakai fx saja, saya rasanya enak pakai fx di sini. Arti terbatas artinya mutlak fx selalu kecil dari suatu bilangan. Ini nggak bisa, saya bilang lebih kecil dari 100, nggak benar. Kalau X-nya 50 kan 50 kuadrat lebih besar. Bisa nggak ada bilangan di sini yang membatasi di sini? Berapapun gedenya bilangannya, oleh fx pasti dilanggar, ada yang lebih gede lagi. Nah, ini tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Ini tidak ada. Tidak ada. Lain kalau gini. X kuadrat dibatasi X-nya antara 1 X-nya atau dari 0 sampai 2. Oke? Atau min 1 gitu. Nah, ini terbatas. Kenapa? Karena fx-nya selalu mutlak fx kecil sama dengan berapa? 4 ya. Nggak akan lebih dari 4. Nah, bilangan ini dinamakan batas atas dari fx. Jadi kalau lebih kecil, ini saya tulis gini juga boleh. Betul juga. Karena ini paling gede kan 4. Paling gede 4, berarti nggak lebih dari 10. Jadi batasnya ini nggak harus nilai maksimum dari si fungsi. Lebih gede boleh. Jadi batasnya bisa banyak. Ini dinamakan batas atas gitu ya. Yang penting sekarang hanya terbatas aja. Yang lain, misalkan fx sama dengan yang tadi kebetulan kita bisa nyari batas atasnya sama dengan nilai maksimumnya. Kadang-kadang nggak bisa nyari nilai maksimumnya. Min 1 X kecil 2.
Nah, ini nilai fx nggak ada nilai maksimumnya ya, karena bukan 4. 4 nggak termasuk, karena 2 nggak termasuk di dalam definisinya. Tapi ini juga betul. Ini dinamakan bukan nilai maksimum, tapi batas atas. Gitu ya. Mau ditulis 400 boleh, benar juga. Kan fx selalu lebih mutlaknya kecil dari 400. Cuma batas atasnya yang paling mepet ya 4. Hati-hati, jadi batas atas beda dengan nilai maksimum fungsi. Fungsi ini tidak punya nilai maksimum. Bukan di 2, karena 2 nggak termasuk. Tapi punya batas atas. Yang lain yang terbatas, misalnya fungsi ini, trigonometri sin x. Kita lihat, fx sama dengan sin x, maka mutlak fx-nya selalu lebih kecil dari sama dengan 1. Jadi terbatas. Oke, balik lagi ke slide-nya. Jadi misalkan f terdefinisi sepanjang AB dan terbatas. Jadi nilainya nggak boleh tak hingga kayak ini kan deket 0, naik terus. Nah, kalau kondisi ini dipenuhi, oh ya, boleh ada tambahan, bila titik diskontinu dari f berhingga, jadi fungsi ini tuh nggak harus kontinu, boleh dia nggak kontinu, tapi titik-titik di mana dia nggak kontinu harus berhingga. Maksudnya apa? Bahwa titik di mana dia nggak kontinu boleh 10, boleh 100 titik, 1.000.000 titik boleh, tapi berhingga. Banyaknya titik diskontinunya harus berhingga, maka f pasti terintegralkan pada AB. Jangan dibalik. Kalau ini dilanggar gimana? Mungkin juga terintegralkan, tapi nggak dijamin. Contoh di atas ini tadi, f terdefinisi sepanjang AB. Terdefinisi ya, sepanjang AB. Tapi dia nggak terbatas. Ini deket 0 nih, naik terus. Nah, kalau dilanggar, mungkin dia terintegralkan, mungkin juga enggak. Tapi kalau terdefinisi dan terbatas, serta titik-titik diskontinunya berhingga, maka pasti dijamin terintegralkan. Nah, berdasarkan ini teorema yang biru, ini ada buktinya yang biru ya. Tapi kita nggak akan bahas bukti-bukti di kuliah ini. Berdasarkan teorema di atas, maka fungsi berikut terintegralkan sepanjang AB. Polinom. Kita lihat polinom kalau intervalnya dibatasi, pasti dia punya maksimum, punya minimum ya. Waktu membahas turunan, udah dijelaskan bahwa fungsi kontinu di interval tutup pasti punya maksimum, punya minimum. Nah, kalau punya maksimum, dia pasti terbatas. Polinom to kontinu, pasti terintegralkan. Fungsi rasional. Rasional itu polinom dibagi polinom. Dia juga terintegralkan asal sepanjang AB nilai penyebutnya nggak pernah 0. Fungsi sin dan cos itu fungsi kontinu juga asal dibatasi intervalnya. Sepanjang interval tutup, ya terintegralkan juga. Nah, beberapa rumus yang akan kita pakai nanti untuk hitungan. Integral 1 dx dari A sampai B adalah sama dengan ini. Ini nggak boleh dihitung satunya diintegralkan jadi X gitu ya. Dimasukkan X-nya B, kemudian dikurangi X-nya digantikan A. Itu nggak boleh, rumus itu belum punya kita. Coba kita lihat bukti dari ini ya. Karena melalui pembuktian ini banyak yang untuk melatih pola pikirnya. Nggak enak, saya nggak buka sendiri. Nah, saya tulis ya. Integral dulu, supaya soalnya ke bawah. Oke, saya bawa ke sini. Saya akan tunjukkan ini.
Pinggir. Oke. Coba kita lihat di sini fx-nya sama dengan 1, fungsi konstan ini ya. Oke, jadi kalau digambar ini interval AB, fx-nya selalu 1. Fx-nya saya gambar dulu, sumbunya dulu lah. Sumbunya sepanjang interval AB. Kemudian fungsinya pakai warna merah, kan? Fungsinya selalu 1. Ini 1 selalu. Nah, tadi untuk menghitung integral ini kita harus bikin jumlah Riemann kan? Berarti bagi partisinya. Jadi buat partisi sepanjang AB. Itu mau ditulis gini boleh partisinya X0 sama dengan A, X1, X2, titik-titik sampai Xn sama dengan B. Mau nggak ditulis juga itu digambar aja di sini X0, X1, nggak usah sama lebar ya. Sini X2, ini X3, itu sampai Xn. Ininya nggak ditulis juga nggak apa-apa, itu misalkan ngejawabnya seperti itu juga boleh ya, digambar aja. Kemudian tahapannya milih wakil. Di setiap sub interval pilih wakil. Saya pilih ini X1 garis wakilnya, yang ini X2 garis, interval ketiga X3 garis gitu ya, sampai interval yang terakhir katakan saya pilih ujung kanannya aja Xn garis. Nah, jumlah Riemann-nya adalah jumlah Riemann si RP R besar P cantik gitu sama dengan adalah di tiap wakil tadi kan harus bikin persegi panjang gitu ya. Ini wakil yang interval mana interval ke-1 teh? Oh ya betul. Terus antara X1 X2 ini wakilnya bikin lagi persegi panjang. It's lurus gitu ya. Persegi panjang ini yang kedua. Ini baiknya saya bikin titik-titik aja. Nah, RP-nya adalah F X1 garis delta X1 tambah F wakil kedua delta X2 tambah titik-titik tambah F wakil yang ke N subinterval terakhir delta Xn. Nah, kita lihat ini semua 1 ya, karena fx-nya kan 1, konstan. Fungsi konstan tadi fx-nya selalu 1. Jadi saya dapetin ini delta x1 ditambah delta x2 ditambah delta x3 tambah titik-titik tambah delta xn yang kalau dihitung sama dengan panjang segmen AB ya. B min A. Nah, itu jumlah Riemann-nya. Mau partisinya gimana, mau wakilnya gimana pun, jumlah Riemann-nya di sini selalu ini. Sedangkan integral dari A, B, 1 dx, satunya nggak saya tulis ya, nggak perlu, adalah limit norm P kan tadi, norm P menuju 0 dari I sama 1 sampai N jumlah Riemann Xi garis delta Xi gitu ya. Saya tulis dalam sigma ini seluruhan ini. Nah, itu sigma. Nah, ini tadi limit norm P menuju 0. Ini kan tadi selalu B min A. Udah kita hitung.
B min A adalah konstanta. Limit apapun dari konstanta, ya dia sendiri kan konstanta sendiri. Kita udah belajar limit konstanta, dia sendiri. Nah, dengan demikian terbukti integral ini adalah B kurangi A. Itu rumus yang pertama. Lain kali udah boleh dipakai ini. Kemudian integral A sampai A fx dx sama dengan 0. Kenapa? Ini buktinya mudah, lihat aja yang tadi. Kalau B-nya berimpit dengan A, ya mau dibagi 10 bagian pun delta X-nya 0 semua kan? Kalau B-nya sama dengan A. Integral dari A sampai A. Nah, delta X-nya semua 0. Mau dibagi 100, mau dibagi 1000, mau dibagi 1.000.000, subintervalnya ya cuma titik. Ya lebar setiap subinterval 0. Jadi kalau dihitung jumlah Riemannnya 0. Limit dari jumlah Riemann, limit dari 0. Nilainya 0 gitu ya. Oke, ini rumus. Kalau integral A sampai B fx dx itu batasnya kita balik, maka menjadi minusnya. Kembali ini dibuktikan dengan ngitung jumlah Riemann kayak tadi. Bedanya apa yang sekarang? Kalau partisinya dari A ke B, delta X-nya semua positif. Karena X kanan kurang X kiri. Kalau partisinya dari B ke A, kenapa saya bikin B ke A? Karena ini integralnya B ke A. Jadi partisinya dari kanan ke kiri. Ini X0, X1, X2 sampai Xn-nya sama A. Nah, kalau partisinya dari kanan ke kiri, maka delta X-nya minus semua. Jadi ini X0, ini X1, X1 min X0 negatif. Nanti X2 min X1 negatif. Jadi kita peroleh bahwa nilai integral B min atau A sampai B sama dengan minus B dari B sampai A. Ya, karena delta X-nya saling berlawanan tanda. Jadi ini semua konsepnya kalau mau dihitung lengkap, ya harus pakai jumlah Riemann gitu ya. Alatnya baru ada itu. Kemudian, sifat linier. Ini semua yang di halaman ini ada buktinya ya. Saya nggak akan buktikan satu-satu. Konstanta kali fungsi, konstantanya bisa keluar. Kenapa demikian? Karena integral AB fx dx itu kan limit jumlah Riemann. Limit dari sigma sesuatu. Nah, kalau ada penjumlahan dalam sigma, coba lihat lagi ke sini. Penjumlahan dalam sigma, fungsinya dikalikan konstanta gitu fungsinya. Konstanta dalam sigma bisa keluar. Dalam limit konstanta bisa keluar. Jadi K-nya bisa ke depan. Oke. Limit dari jumlah dua fungsi sama dengan limit dari masing-masing ini. Dengan syarat kalau masing-masingnya ada ya, boleh diginikan. Oke. Kemudian kurang, ya kurang juga. Semua dari jumlah Riemann-nya buktinya. Nah, kemudian sifat bukan penambahan selang, sebenarnya memecah selang ya. Kalau F terintegralkan pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka integral dari AB fx dx bisa dipecah menjadi A ke C dulu, ditambah C ke B. Perhatikan bahwa di rumus ini, C-nya nggak harus di antara AB. Jadi C-nya boleh di luar. AB, misalkan gini. A, B, C-nya ada di sini, nggak apa-apa. Asal fungsinya terdefinisi sepanjang interval yang memuat A, B, dan C. Maka integral AB itu fx dx boleh dipecah dari A ke C dulu, ditambah integral C ke B. Gitu ya.
Dan kalau ada banyak, ini ada titik D di sini, boleh juga gini memecahnya. A, saya mau A ke C dulu, integralnya. Ini C ke D, ditambah D ke B. Yang penting ini samaan sambungannya. Ini samaan dan berakhir di A dan B. Sesuai yang semula. Boleh ya. Nggak penting urutan titiknya. Asal fungsinya terdefinisi pada interval yang memuat A, B, C, D. Oke. Kemudian, yang ini saya jelaskan dulu sambil mereview. Kalau saya punya fungsi f kecil dari g, jangan fg itu dipakai di rumusnya. Fungsi px kecil dari qx, itu maka limit x mendekati sesuatu titik px, sorry ini mungkin awalnya lebih kecil, limitnya bisa lebih kecil atau sama dengan. Ini udah di depan tapi saya ilustrasikan lagi ini, misalkan fungsi ini. Yang satu fungsinya yang P ini misalkan. Sorry. Yang P misalkan di sini berlubang, yang P nilainya di sini. Kemudian fungsi Q-nya misalkan ini. Ini juga berlubang. Nilainya di sini yang Q. Ini titik C. Ini Q, ini P. Kita lihat limit PX selalu kecil dari QX ya. Yang merah selalu lebih kecil dari yang coklat. Di titik C juga yang merah lebih kecil dari yang coklat. Nilainya masing-masing di sini. Tapi limitnya sama tuh. Limit X mendekati C dari fungsi P dan dari fungsi Q sama-sama limitnya mah sebesar itu ya, L. Jadi bisa sama ya, nggak harus sama ya. Kalau P dan Q-nya gini, ini misalnya P-nya, ini Q-nya, ya tentunya di titik C limitnya beda. Tapi yang penting ini, tadinya lebih kecil, bisa jadi lebih kecil sama dengan limitnya tuh. Oke. Nah, dari yang ini, sorry saya belum jelaskan. Nah, kalau F kecil G, maka integralnya juga akan hubungannya lebih kecil, bisa sama dengan. Kenapa bisa sama dengan? Karena integral ini kan tadi di depan limit jumlah Riemann. Jadi sebenarnya ini limit, ini juga limit. Kalau F lebih kecil G, maka limit jumlah Riemann-nya bisa kecil, bisa sama dengan. Jadi tujuan saya menjelaskan yang ini berlaku juga di integral, karena integral itu limit jumlah Riemann. Kemudian kalau fungsi f di antara n dan m, maka integralnya berlaku seperti ini. Coba ini akan saya tunjukkan sedikit, udah gampang. Udah kekerok. Udah kekotakin. Oke ya, coba kita lihat di Word. Oke. Nah, kita lihat rumus ini. Kalau f di antara itu, maka integralnya ini. Kenapa? Coba kita lihat. N, fungsi konstan ya, ini N dan M-nya konstan. Fx. Ini anggap fungsi konstan, memang fungsi konstan, ini fungsi konstan. Menurut rumus yang kedua, kalau fungsinya seperti ini, maka integralnya juga hubungannya seperti ini. Jadi, kalau saya hitung integralnya dari A ke B
N dx, pasti dia lebih kecil sama dengan AB fx dx. Lebih kecil dari integral AB, ini fungsi konstan juga. Nah, yang ini saya bisa hitung konstanta bisa keluar. Jadi N-nya ya, integral AB 1 dx, betul? Ya, satunya nggak usah tulis. Yang ini kalau saya hitung, M-nya saya keluarkan konstanta dx. Tadi integral 1 dx udah kan? Nah, mana? Ini 1 dx tinggal B kurangi A. Oke, jadi balik lagi integral 1 dx B min A. Ini M kali B min A. Ya, jadi integral AB fx dx akan di antara ini. Kalau x-nya di antara fx-nya di antara n dan m, maka hasil integralnya di antara ini dan ini. Ya. Apa sih interpretasinya? Coba kita lihat secara gambar. Ya, saya geser dulu. Nah, kita lihat ini fungsi yang merah, fungsi fx, di antara dua fungsi konstan, y sama dengan n yang bawah, dan y sama dengan m. Kita lihat sepanjang interval AB saja. Kalau saya integralkan, tadi rumusnya n kali B min A adalah n itu yang biru ya, yang biru muda. N itu ini. N kali B min A adalah luas persegi panjang ini. Ini N kali B min A. Sedangkan integral ini adalah luas di bawah kurva yang merah kalau kurvanya positif. Sedangkan satu lagi M kali B min A adalah luas persegi panjang yang dibatasi atasnya oleh fungsi yang M ini. Jadi terlihat hubungannya jelas ya. Luas yang ini tentu lebih kecil dari luas ini. Tapi dia lebih kecil dari M kali B min A. Oke, itu hubungannya. Nah, kita lihat soal-soal sekarang. Yang A lagi. Yang nomor 1 mau yang A atau B yang saya bahas? Hati-hati, ini ngitungnya nggak boleh jadi 2/3 X pangkat 3 masukkan batasnya. Belum punya kita rumus itu ya. Ngitung integralnya pakai jumlah Riemann atau pakai sifat-sifat yang udah dikenal saat ini. Boleh dikombinasi itu. Nah, nomor 1 mau yang A atau B? Saya jawabkan. Pilih. Yang B, Pak. Yang B ya, bentuknya aneh ya. Oke, ya. Iya, ada mutlaknya, Pak. Apalagi ininya warna kuning titik, kalian klik nggak keluar jawabnya. Oke, kita lihat yang B ya. Saya crop dulu ya. Crop dulu. Masukkan ke Word. Hapus dulu. Gede. Oke. Nah. Oke, kita lihat. Karena mempunyai bentuk seperti ini, kita buka dulu. Coba balik ke yang dulu. Ini fungsi floor ya. Fungsi floor notasinya bisa gini, bisa juga kayak gini. Sama aja floor. Floor lantai ya, floor. Nah, kapan dia bernilai 1? Kan ini hasilnya bilangan bulat selalu. Kalau antara 1, X-nya kecil 2. Masih ingat nggak ini? Bernilai 2 kalau X-nya di antara 2 sampai 3. Bernilai 3 kalau X-nya di antara 3 sampai, ini kok 2X. Ulangan bulat terbesar. Bernilai 0 kalau X-nya di antara apa?
0, X-nya kecil 1. Bernilai min 1 kalau X-nya di antara min 1, X-nya 0. Dan seterusnya sampai kapan kita nulisnya? Sebenarnya cukup sampai memuat ini, batas ini. Jadi dari min 1 sampai 2, cukup 3 ini aja sebenarnya yang ditulis ya. Udah, jadi saya pecah-pecah. Tadi menurut rumus kan boleh min 1 sampai 0 dulu. Ditambah integral 0,1 ditambah integral 1,2 gitu ya. Fungsinya belum saya buka. Nah, baru dibuka. Antara min 1, 0, ini. Min 1. Min 1, 0, ini berubah jadi min 1 dx atau min dx saja ya. 0,1 fungsinya antara 0,1 adalah 0 dx. Antara 1,2 1 dx. Ya, antara 1,2 ini. Oke, sekarang saya hitung. Konstanta boleh keluar ini min 1 atau min dari integral min 1 0 dx. Ini 0 keluar ditambah satunya ya nggak usah keluar, itu dx saja gitu ya. Nah, kita lihat ini kan integral 1 dx, integral 1 dx kita udah punya rumusnya tadi. Mana? Nah, integral 1 dx tinggal b kurangi a nilainya. Oke. B kurangi a, jadi 0 dikurangi min 1. Min 0 dikurangi min 1, itu kan? Tambah 0 kali ini ya 0 lah ya, berapapun integralnya. 1,2 dari dx berarti 2 kurangi 1. Tinggal dihitung. Udah angka kan ini min 1. Jadi min 1 ditambah 0 ditambah 1. Ya, ketemunya 0 kebetulan aja. Oke ya, boleh pakai rumus. Sebenarnya yang susah yang ini harus pakai jumlah Riemann kayak yang saya hitung panjang. Jangan lupa ada PR ya. PR jumlah hitung limit jumlah Riemann. PR-nya kalau mau dilihatkan kembali yang ini nih. Yang mana sih? Yang ini jangan lupa termasuk ya. Termasuk PR yang dikumpulkan. Hitungnya panjang. Pak, itu dikumpulinnya di modul yang 9 atau yang 10 ya, Pak? Yang besok. Yang besok. Oh, yang 9 ya? Nggak apa-apa. Oke, makasih, Topiknya Pak. beda, nggak apa-apa. Atau mau di 10? Aku sih udah terlanjur di 9. Oh, kalau udah ada yang terlanjur 9, ya udah di 9 aja. Jadi termasuk yang besok. Di soal terakhir ya. Oke, saya lanjut lagi. Bapak, Ya, Bapak, mau tanya. ya. Yang tadi yang batas-batas itu, Pak, yang min 1, yang X lebih dari min 1 kurang dari 0 gitu, yang itu bisa langsung dapat min 1 itu karena ada tanda sama dengan di min 1-nya atau gimana, Pak? Ini fungsi ini dibuka ini tahu nggak dulu? Ini paham nggak? Yang saya tunjuk paham nggak? Saya kurang paham dapat hasilnya dari mana, Pak. Yang kanan ini belum paham? Yang ini dulu ya? Saya iya, masih kurang paham yang dapat hasil 3, 2, min 1 itu langsung dapatnya dari mana gitu, Pak. Dulu fungsi ini udah pernah saya munculkan ya? Fungsi floor? belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum? Belum. Oh, belum. Masa belum? Sebentar. Dihentiin dulu. Oke. Nah, oke, kalau ya belum. Yang matematik A udah. Gini.
Kita tutup dulu ini fungsi ini. Atau simbolnya sama dengan fungsi ini. Dinamakan juga fungsi floor ya. Fungsi floor. Gitu ya. Nah, itu artinya apa? Ini membacanya adalah nilainya adalah bilangan bulat terbesar yang tidak boleh lebih dari X. Bingung kan bacanya juga? Contoh, ini. 2. X-nya 2. Cari coba bilangan bulat paling besar, tapi nggak boleh lebih dari 2. Berapa? Bilangan bulat paling besar. 1. Hah? 1. 2 boleh nggak? Enggak. Boleh. Boleh nggak lebih kan dari sini? Oh. Ya, tidak boleh lebih dari si X. Jadi ini nilainya bukan 1, 2. Bilangan bulat paling gede, tapi nggak boleh melebihi ini. Yang lain. 1,9999999999999. Nilainya berapa? Bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari ini. 1 ya. Nah, kemudian 1,000. Berapa nilainya? 1. Nah, udah mulai lancar ya. Coba sekarang lagi. Ya bolehlah. 0,5. 0. 1,5. 1 ya. Min 1,5. Min 1. Hah? 2. 2. Min 2. Nggak boleh lebih dari ini. Kalau min 1 malah lebih gede. Nggak simetri dia tuh. Ya. Oke. Nah, yang perlu diingat, fungsi ini, fungsi floor ini, nilainya selalu bulat ya. Kan namanya juga bilangan bulat terbesar, yang nggak boleh lebih dari X. Sekarang saya mau kumpulkan. Gini, kumpulkannya. Kapan dia bernilai 1? Kalau X-nya di mana aja? 0 sampai? Gitu? Kalau setengah X-nya berapa? Hah? 0. 0 ya, Pak? Berarti bukan ini dong. Berapa? Iya. 1 sampai 2. Nah, 1 sampai 2. 2-nya termasuk nggak? Enggak. 1-nya? Termasuk. Nah, gitu ya. Jadi si floor X ini sama dengan 1 kalau X-nya di sini. Kapan bernilai 2? X lebih dari sama dengan 2, kurang dari 3. Itu ya. Bernilai 3 kalau udah tahu ini cepat ya. 3, 4. Bernilai 0 kalau di antara
0, dari sama 0. nah, 1 kurang itu dari ya. 1. Min 1 apa? Min 1 X-nya kecil 0 gitu ya, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi floor. Gambarnya gimana gambarnya? Kita lihat gini gambarnya. Antara 01 nilainya 0. Antara 01, ujung kirinya 0-nya termasuk, kanannya nggak masuk. Antara 01 selalu 0. Ini masuk, ini tidak. Gitu ya, di 1. Antara 1 sampai 2 nilainya selalu 1. Ini 1. Ininya masuk, ininya tidak. Kanannya ya. Nilai 1. Antara 2, 3 nilainya 2. Antara 2, 3. Ini masuk, ini tidak. Gitu ya. Antara mana yang minus? Min 1, 0. Di sini min 1, 0. Nilainya min 1. Min 1 nilainya. Ininya nggak masuk, ininya masuk. Nah, gitu. Kenapa dia dinamakan fungsi floor gitu ya? Kok aneh namanya fungsi floor, lantai gitu? Karena ini. Karena dia punya sifat ini. Kalau kita perhatikan ini. Ini 1, 1. Ini 2, 2. Ini Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, di setiap interval Y sama dengan X. Ini kita lihat yang sini. Seolah jatuh jadi yang di situ kalau diproyeksikan ke bawah, dikelantaikan, di lantai jadi yang merah. Yang di sini, gitu ke bawah, jadi yang merah ini. Gitu, makanya seolah fungsi Y sama dengan X, di setiap satu subinterval, diturunkan nilainya. Jadi ke lantai. Ini namanya fungsi floor. Oke, itu adalah definisi fungsi ini. Nah, ini yang saya buka ini. Saya pikir tadi udah pernah, lupa saya. Ketukar-tukar sama matematik A. Nah, dengan demikian hitungannya paham ya? Kita harus memecah-mecah dari min 1 sampai 2. Jadi ini harus saya tulis fungsinya sebenarnya cukup dari min 1 sampai 2. 3 ini aja. Yang sini nggak perlu ditulis, yang atas juga nggak perlu. Oke, paham hitungnya? Kalau belum paham, silahkan ditanya. Kalau sudah, saya mau bahas contoh berikutnya. Nah, ini penting nih. Cocok dengan soal PG atau isian. Saya crop. Ini dua-duanya akan saya jelaskan. Penting ini ya. Ingat nih, penting nih. Oke, ambil dulu satu. Oke. Gitu. Nah, perintahnya apa ini? Dengan nyatakan limit berikut sebagai suatu integral tentu. Jadi, di sini saya punya bentuk ini limit, tapi bukan limit 0 sampai menuju 0, yang dipakai limit n menuju tak hingga. Jadi pasti di sini kalau n menuju tak hingga pasti pembagian partisinya semua sama lebar. Sehingga limit yang bentuknya 0 sampai tadi menuju 0 boleh diganti limit n menuju tak hingga ya. Kalau sama lebar, karena ini ekuivalen. Dihapus lagi, salah. Oke. Nah, ini perintahnya tuliskan sebagai integral tentu, jadi dibalik. Ini itu sama dengan integral dari berapa sampai berapa dari fungsi apa. Harus kita cari ini fungsinya dan batas integralnya. Nah, caranya ini standar caranya ya. Gini, coba kita lihat dulu. Kalau integral AB tadi di teorinya
Ini adalah limit dari n menuju tak hingga sigma. Ini jumlah Riemann, I sama dengan 1 sampai N. Nilai fungsi di titik wakil, XI garis, kali delta XI. Ini definisi integral tentu. Ya. Dari kanan ke kiri udah pernah kita lakukan waktu menghitung luas di bawah kurva yang minggu lalu. Sekarang dibalik, diberikan jumlah Riemann-nya, tentukan fungsinya dan batasnya. Ya, bukan disuruh ngitung limitnya, tapi menyatakan dalam integral tentu. Nah, hal yang perlu diperhatikan pertama-tama, ini delta X, ya delta XI boleh. Di bentuk yang seperti ini, selalu delta XI-nya sama lebar. Jadi kalau intervalnya tadinya dari A, B, integralnya, pasti delta XI itu sama dengan, kan dibagi N bagian nih. Ini dibagi N bagian, berarti dia harus sama dengan B min A per N. Berarti nanti yang namanya delta X harus suatu bilangan dibagi N. Kan? Bilangan ini B kurang A ini, lebar ini. Di soal ini kita belum tahu B dan A-nya berapa, tapi harus berbentuk bilangan bagi N. Nah, dari sini jadi saya nyatakan dulu di sini gitu ya, di soal ini, di sini delta X-nya pasti yang mana? Kan ini limit dari bentuk ini. Delta X-nya yang mana di sini? Ini kita belum tahu, hapus dulu ya, mau dinyatakan itu. Oh, ini sama dengan integral AB fx dx, tapi gimana? Itu masih tanda tanya. Delta X-nya pasti yang mana? Nggak mungkin ada bentuk akarnya. Harus bilangan bagi N. Berarti pasti 4 per N. Tuh. Paham sampai situ? Kalau ada yang nggak paham, tanya. Jadi dari... Bapak, saya masih belum paham. Ini dulu. Jumlah Riemann dulu. Jumlah Riemann bentuknya seperti ini. Paham nggak? Iya, Pak, paham. Nilai fungsi di titik wakil kali lebar subintervalnya. Kalau dilimitkan, jadilah dia definisi integral tentu. Nah, sekarang saya mau lihat delta X ini pasti bentuknya gimana? Delta X itu adalah apa? Delta X ini jadi X0, X1, X2. Delta X adalah beda ini. Di soal kayak ginian, pasti delta X-nya seragam. Kalau seragam, berarti delta X-nya adalah panjang subinterval AB, segmen AB, dibagi N. N banyaknya subinterval. Jadi, delta XI pasti bentuknya sebuah bilangan dibagi N. Nah, sekarang kita lihat, ini bentuk umum, secara umumnya. Sekarang khusus ke soal ini. Kalau ngelihat soal ini, berarti kita harus menentukan mana ininya, mana ininya. Mana fxi garis, mana delta xi. Pasti delta xi-nya yang 4 per N, kan? Karena delta x itu harus bilangan dibagi N. Nggak boleh ada akar, nggak boleh kuadrat, nggak boleh. Berarti dari bentuk ini pasti delta x-nya ini. Delta xi boleh, delta x boleh. Kalau sama lebar, sering disebut, kalau sama lebar itu udah nggak usah pakai indeks, itu semua seragam. Tapi semua seragam pakai indeks juga boleh. Paham? Sekarang nggak? Yang barusan nanya siapa, lupa saya. Oh, sudah paham, Pak. Nah, kalau ini delta xi kan ini hubungannya gini, ya pasti sisanya fxi garisnya sama dengan akar 4i per N. Karena harus berbentuk selalu fxi garis delta xi.
Nah, ada satu hal yang penting di sini sekarang. Tetapkan selalu seperti ini. XI sama dengan XI garis. Harus kita pilih dari sini. Harus kita pilih. Nah, milihnya gimana? Coba kita lihat bentuk XI garis tuh gimana. Atau bentuk XI. Ini interval secara umum AB. Dibagi N bagian, X0 sampai Xn. Maka kita punya rumusnya. Sorry, ini X1, X2, XI-1, XI itu ya. Kita lihat bentuknya. X1 sama dengan A ditambah delta X. 1, betul? Delta X1. Ini delta X2. Ini delta X3 gitu ya. Nah, sudah. Ini delta X yang ke I. Oke. Nah, X1 adalah ini X0 gitu ya. X1 ini adalah titik paling kiri ditambah delta X1. X yang kedua sama dengan A ditambah, ini sama lebar, sorry, sama lebar ya. Sebut aja delta X kalau sama lebar, nggak usah pakai indeks. Semua delta X-nya sama. 2 delta X. Paham itu? X2 adalah si A ditambah 2 delta X. X3, saya mau ngelihat rumus umum dari XI. 3 delta X. Atau secara umum, X yang ke I adalah A ditambah I delta X. Gitu ya. X yang ke I adalah titik A ditambah delta X, delta X, delta X sebanyak I buah. Atau kalau dirumuskan ini A ditambah I kali tadi delta X adalah B min A per N gitu kan. Oke. Jadi secara umum, ini dari sini saya simpulkan, saya tulis di atas ya karena supaya kelihatan. Saya punya kesimpulan XI itu selalu bentuknya tadi A ditambah bilangan ini kali I per N. B min A-nya kita kan belum tahu, pokoknya bilangan kali I per N. Nah, begitu. A-nya bisa 0 ya, ini bisa 0 A-nya. Kan integral bisa aja dari 0 sampai sekian. Ini penting. Ini bukan minus ya, ini bilangan B min A ini. Bilangan. Jadi, kalau di sini kita harus ngeset XI-nya yang mana? XI-nya nggak mungkin saya set gini. Kenapa? Karena XI harus bentuknya seperti ini. Bilangan tambah sesuatu kali I per N. Nggak boleh ada akarnya. Jadi saya set aja ini. 4I per N. Kan cocok nih. Ininya 4, 4I per N. A-nya mana? A-nya 0 di sini. Oke. Sampai situ paham nggak dulu? Bapak mau nanya kenapa A-nya 0? Apa itu ditentuin sama kita? Nah, karena di sini saya mau membentuk A-nya dari mana? Ini kita yang milih dari bentuk ini. Jadi A-nya juga bebas kita yang pilih ya, Pak? Bebas kita yang pilih. Oh iya, Bebas. oke Pak. Nah, dari sini dengan mudah kita menentukan, kita lihat dari dua ini. Saya ganti warna supaya nggak nyampe. Dari dua ini, F XI garis, akar, ini kan kita yang milih kan? XI garis kan? Ini.
4i per n kan tadi saya pilih sebagai xi garis. Jadi fx apa? Apa? Fx itu gunanya untuk ini, menentukan di sini fx-nya apa? Akar XI. Enggak, akar X saja. Nggak pakai I. Ini lihat. Ini kancil, ini akar kancil. Kuda, akar kuda. XI garis, XI garis. X, ya X, nggak pakai I. Ya, karena sesuai. Ini XI garis, ini XI garis. Kancil, kancil. Kuda, kuda. Monyet, monyet. X, ya X juga di sini. Dapat tak fungsinya kita? Batasnya dari mana? Tadi lihat kalau membentuk integral sebagai limit jumlah Riemann, A-nya itu X0, B-nya itu Xn. Hitung aja dari sini. A sama dengan X0. Ini lihat, XI 4i per N. X0, ya 4 kali 0 per N kan? 0. B-nya sama dengan Xn. Sama dengan 4 kali N per N. Sama dengan 4. Ya, dapat dari sini. Masukin ke sini. Oke, dapat dah udah. Jadi, sigma ini sama dengan, udah bisa saya tulis di atas ya, karena supaya nggak ngulang nulis yang itu. Udah nggak pakai tanda tanya lagi, hasilnya sama dengan batasnya tadi 0 sampai 4, A dan B-nya, fx-nya akar X. Beres. Nggak disuruh ngitung, belum cukup alat hitungnya sekarang ya. Hanya menyatakan limit jumlah Riemann jadi integral. Bingung? Kita bahas contoh berikutnya. Ya. Bapak maaf putus-putus. Putus-putus. sama gambarnya juga ada delay. Delay, Pak. Wah, ini memang habis bulan. Nanti besok baru kenceng lagi saya. Udah habis IndiHome-nya. Saya udah ngabisin 2.500 giga lebih. Buat ngapain aja itu ya. Tahu tuh anak saya ngedownloadin film kali. Bentar, ada telepon. Putus betulan barusan. Barusan putus betulan. Sekarang udah nyambung lagi. Bentar, saya setting lagi layarnya. Halo, sudah nyambung lagi belum? Halo. Sudah nyambung lagi belum nih? Mas, baru. Oke, udah nyambung lagi ya? Udah Pak sekarang. Nah. Oke, kalau begitu saya lanjut soal berikutnya. Rekamannya Pak bisa keputus? Enggak, masih jalan. Termasuk yang tadi putus, jadi di tengah rekaman ada ngomong sendiri saya, biar aja. Rekamannya benar jalan nggak? Jalan kok. Ya. Oke, soal kedua yang ini. Mau dinyatakan juga sebagai integral dari A sampai B fx dx. Saya tulis dulu lagi bentuk umum jumlah Riemann. Jumlah Riemann secara umum adalah A, B, fx. Bukan jumlah Riemann. Integral tentu adalah limit dari jumlah Riemann. Kita pakai N menuju tak hingga, karena di soal kayak ginian selalu delta X-nya sama. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, nilai fungsi di titik wakil, kali delta XI.
Tapi di soal kayak gini nanti cukup delta X aja karena sama lebar. Delta X1, delta X2, delta X3 semua sama. Nah, dari sini, jelek banget ini. Ganti hijau. Karena dari sini, maka ini nggak bisa keluar gede. Nah, tetapkan delta X-nya yang mana? Per N. Hah? M. 2 per N bukan Pak? 2 per N, nggak ada lagi ya. Nah, kalau gitu sisanya Fxi garis haruslah 1 ditambah 2i per N ya. Nggak ada yang lain lagi kan, harus delta X dan Fxi garis. Nah, kemudian tetapkan lagi. Kalau yang ini selalu Xi sama dengan Xi garis. Ini selalu nih. Tinggal di sini kita harus milih nih. Apa isinya? Dari sini mau milih mana nih? Ingat tadi Xi itu kan selalu bentuknya A ditambah bilangan kali I per N. A-nya boleh 0. Mau pilih apa? Xi garisnya. Ini harus menetapkan sendiri. Tapi melihat bentuk ini. Hah? 2 per N bukan Pak? Nggak ada 2 per N. Harus ada I-nya ini. Bentuknya harus seperti ini. Ada 2i per I-nya. N. 2i per N ya. 2i per N. Boleh. Nggak apa-apa. Dengan demikian, saya hapus dulu ya. Saya perlu nulis ke sini. Dari 2 ini, saya dapatkan Fxi garis. Ini ruas kanan kita ganti dengan yang ada Xi garisnya. 1 ditambah Xi garis, betul? Kan ini kita pilih tadi Xi garis. Ini hasil pemilihan kita nih ya, saya warnain merah. Ini mah ditentukan sama yang menjawab soal. Oke. Jadi ini kan, ininya Xi garis kan yang dipilih. Jadi 1 tambah Xi garis. Dengan demikian saya dapat fungsinya Fx-nya apa? 1 tambah X. Hah? Apa? 1 ditambah X. 1 tambah X. Sip. Betul ya. Tinggal tentukan A-nya. A itu sama dengan X0. Masukkan aja I-nya 0 ke sini. 2 kali 0 per N sama dengan 0. Batas atasnya adalah Xn sama dengan 2 kali I-nya ganti dengan N ya. Bagi N. Jadi di sini I-nya ganti dengan N. Sama dengan 2. Beres. Ini jawabannya menjadi sama dengan integral berapa? Tadi 0 sampai 2, 1 ditambah X dx. Paham nggak? Siapa yang? Bapak mau tanya. Ya, silakan. Kan tadi bentuk Xi itu yang A ditambah I per N ya Pak. Nah, Xi terus kan nanti itu, dulu. Ditambah sesuatu kali I per N. A-nya boleh diambil 0 ya. Iya. Terus itu Pak, kan yang bentuk Fxi garisnya itu udah 1 plus 2i per N. Itu kan bentuknya udah sama kayak si Xi-nya ya Pak. Kenapa nggak Xi-nya juga itu? Boleh. Saya kerjain lagi. Oh, boleh. Boleh, karena yang gini bisa macam-macam jawaban. Padahal sama aja. Gitu ya. Coba. Saya sekarang pakai warna biru ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini udah paham yang ini. Ini mau saya hapus dulu. Nah, sekarang saya mau milihnya si merah aja. Nggak mau milih yang ini. Mau milihnya 1 ditambah 2i per N gitu kan. Boleh kan? Jadi kalau gitu ini apa? Fxi garis sama dengan ini Xi garis sendiri kan?
Kan dipilih ini sama kita. XI garis. Fx-nya ya X. Biar aja nanti beda fungsinya. A, X0, masukkan I-nya 0, 2 ditambah, 1 ditambah 2 kali 0 per N sama dengan 1. B-nya 1 ditambah 2 kali N per N sama dengan 3. Nah, maka si ini juga pakai sama dengan kotak gitu ya, sama dengan integral 1/3 X dx. Nah, ini dan ini sama. Nanti setelah belajar teorema substitusi sama aja. Kenapa? Coba saya tunjukkan, karena di SMA kalian udah tahu teori substitusi. Saat ini saya tunjukkan aja. Kok ini bisa sama gitu kan, kelihatannya juga beda. Sama aja, karena apa? Coba kita lihat ya. Saya tunjukkan pakai warna ini. Coba saya punya integral 0,2 1 ditambah X dx. Saya substitusi U sama dengan, ya di belakang sebagai teori substitusinya, ini dipakai aja dulu. U sama dengan X tambah 1 gitu ya. Kalau substitusi gitu, maka saya harus mencari hubungan DU dengan DX. DU sama dengan turunin DU DX gitu ya, sama dengan 1, tapi di integral biasanya DX-nya taruh di belakang. DX. Kemudian batas juga harus disubstitusi, karena nanti integralnya mau ditulis dalam variabel U. Berarti ini kan 0,2 tuh batas X. Jadi kalau X-nya 0, U-nya berapa? 1 kan ya, masuk sini. X-nya 0, jadi batas U-nya 1. X-nya sama dengan 2, batas U-nya sama dengan X-nya 2, ini batas atas ini. U-nya jadi 3. Nah, maka integral ini setelah dinyatakan dalam U, bentuknya menjadi 1/3. Ini X sama dengan U-1 berarti ya. X sama dengan U-1, ini saya mau ganti X ya. Menjadi U-1 tambah 1. Jadi tinggal U saja. dx sama du. Nah, integral ini sama dengan integral ini. Sama kan dengan ini. Cuma ini dalam U, ini dalam X nulisnya. Jadi pemilihan XI garis akan menyebabkan nanti integralnya bisa macam-macam. Sebenarnya sama aja kedua integral itu. Jadi jawabannya mau yang atas atau yang bawah, betul gitu ya, dua-duanya. Paham sampai situ? Paham, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Masih ada satu contoh. Mau dikasih contoh yang keluar di ujian, nipu nih. Ini, saya mau hapus dulu. Hapus dulu kecuali ini. Wah, banyak. Waduh, banyak. Nah, daripada itu mendingan hapus semua, ambil lagi soalnya. Saya sekarang mau ganti sedikit soalnya. Nanti kalian ketipu. Supaya nanti di ujian sadar. Oke. Sekarang soalnya saya ganti. Ini 3/n. Ya, diganti soalnya. Tuliskan kayak tadi lagi. Jadi, di sini jawabannya tetapkan, pilih, misalkan kalimatnya apa aja ya. Delta X mana? Berapa? 3/n. 3/n, nggak ada pilihan lain ya. Jadi, Fx
XI garis sama dengan, yang garis X ya aja. XI garis sama dengan 1 ditambah 1 tambah 21 per N. sisanya ya. Kemudian pilih atau misalkan atau tetapkan XI sama dengan XI garis. Ini I-nya indeks. Sama dengan apa nih? Harus milih ini. Mau apa? 2I per N gitu ya? Boleh, mau 1 tambah 2I per N juga boleh. Nah, dari sini saya bisa menghubungkan Fxi garis yang sama dengan 1 tambah 2I per N bisa dinyatakan jadi 1 ditambah Xi garis akibat kita milih ini. Jadi Fx-nya apa? 1 ditambah X. Nah, batas-batas integralnya. Jadi kita ini udah tahu integral dari 1 tambah X dx ya gitu. Tinggal A-nya. X0 sama dengan 2 kali 0 per N gitu kan? 0. B-nya sama dengan Xn sama dengan 2 kali N per N. Sama dengan 2. 0, 2 gitu ya. Sama dengan panjang gitu. Kok sama dengan yang tadi ya? Nah, ini salah. Di mana coba salahnya? Di soal tadi saya nggak sebutkan karena nggak menyebabkan salah seperti sekarang. Tapi ini sekarang salah. Di mana salahnya? Di delta X-nya bukan, Pak. Hah? Delta X-nya. Ah, kenapa delta X ya? Pembagiannya nggak. Pokoknya delta X mah sesuatu per N aja. Nggak cocoknya di mana? Delta X itu kan bilangnya tadi B min A per N. Betul? Kalau ini 3, berarti ini B min A, ini 3, berarti ini B min A kan? Harus 3 kan? Paham nggak? Jadi ada yang aneh. Ini 3 per N, itu kan harusnya di B min A per N kan? Tapi di sini B min A-nya 2. Di sini 3 per N katanya. Nggak cocok. Tapi ini 2 dapatnya emang ngitung dari sini, betul. Nah, sebenarnya nanti kalau ngerjain betul-betul di soal, ngerjainnya persis kayak barusan. Ini kayak yang saat ini. Setelah selesai, ini harus dicek nih. Lebarnya betul nggak 3? 2 kurangin 0, cuma 2 lebarnya. Ini 3, tidak boleh. Jadi delta X-nya bukan itu. Betul tadi yang bilang delta X. Jadi kalau ada soal gini, kita akalin dulu. Supaya ini, setelah saya kerjain kan nggak cocok tuh. Nah, ini saya pengen 2 per N di sini. Pengennya 2 per N supaya cocok. Tapi kan soal awalnya 3 per N, masa ngubah soal? Maka ini diganti dulu menjadi gini. Sigma I sama dengan 1 per N. 1 ditambah 2I per N. Ininya supaya 2 per N. Tapi kalau ini ngerubah soal, harus dikali 3 per 2 gitu kan? Kalau gini kan sama, 3 per N-nya saya ganti jadi ini. Supaya ininya 2 tuh. Karena saya ngitung tadi ke bawah, terus ini intervalnya harus 2. Selisihnya. Jadi diakalin gini. 3 per 2 kan bisa keluar tuh. Saya nggak tulis di sini 3 per 2-nya. 3 per 2. Yang dalam kurung yang saya bentuk integralnya. Jadi ini kali 3 per 2. Gitu. 3 per 2 kali gitu. Ya. Jadi ngerjainnya mah kayak yang tadi, setelah selesai, perhatikan, ini cek. Lebar intervalnya sama enggak dengan ini? Kalau beda,
ini dimodifikasi dulu. Kalau ini 2, ini harus jadi 2 per N. Kalau 2 per N, supaya jadi 3 per N, kali 3 per 2. Oke, paham? Nah, saya lanjut. Dengan menginterpretasikan integral tentu sebagai luas daerah, hitunglah ini. Kita belum bisa mengintegralkan ini, tapi menginterpretasikan sebagai luas daerah. Coba saya crop ya. Satu aja yang ini ya. Ya, soalnya ke bawah dua-duanya nggak apa-apa. Suaranya masih putus-putus nggak nih? Atau putus nyambung? Enggak terlalu, Pak. Lancar, Pak. Udah enggak. Oh, besok melancar lah. Oke, saya kerjakan yang A ya. Dengan menginterpretasikan integral tertentu sebagai luas daerah. Ini maksudnya kayak tadi di teorinya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, yang ini. Kalau fungsinya positif di atas sumbu X, grafiknya, maka integral ini sama dengan luas daerah ini. Kalau ada yang negatif, ya bagian yang positif dijumlah dikurangi yang negatif. Hasilnya negatif nggak apa-apa ya. Jadi kalau ini diintegralkan dari A ke B, bisa aja hasilnya negatif. Karena integral itu tidak menghitung luas, tapi luas bertanda bisa negatif. Oke, saya kerjakan yang ini. Di fungsi ini, fx-nya kan, atau y-nya, saya pakai y. Ya, fx itu boleh. Fx sama dengan y ini. Nah, karena diminta menginterpretasikan sebagai luas daerah, saya mau gambar dulu ini fungsi ini. Jadi fungsi ini rada susah, saya kuadratkan dulu. Dengan mengingat ini y-nya harus besar 0 ya, diambilnya ya. Kan bentuk akar nggak boleh negatif. Jadi ini x kuadrat. Atau x kuadratnya kedepankan. Ternyata persamaan lingkaran, tapi y-nya harus yang positif aja. Kita gambar. Berarti gambarnya dia lingkaran agak sini. Lingkaran jari-jari 1 Ini lingkaran jari-jari 1, tapi hanya y-nya yang positif aja karena ini bentuk akar. Jadi gambarnya adalah lingkaran jari-jari 1 hanya yang y-nya positif gitu. Y sama dengan akar 1 min x kuadrat. Ini min 1, ini 1. Nah, integral ini, integral 01 ini, warna hijau merah terus. Ya udah apa-apa. Integral 01 akar 1 min x kuadrat dx. Berarti tak lain adalah luas daerah ini kan. Dari 0 sampai 1 kan batasnya. Ini. Dari 0 sampai 1 berarti luas ini. Sama dengan luas 1/4 lingkaran dengan jari-jari 1. Ya, sama dengan berapa? 1/4 pi r kuadrat sama dengan 1/4 pi. Ya udah 1/4 pi. R-nya 1. Kan luas lingkarannya pi r kuadrat. Paham? Jadi meskipun kita belum bisa menghitung integral ini secara aljabar setelah dihitung, tapi dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah, kita bisa tahu nilai integralnya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir hari ini. Coba saya
ambil dulu. Oke. Oke, kita lihat ini. Kegedean. Oke, saya bacakan dulu soalnya. Berikut data laju motor Irene teh 2018 kalau nggak salah. Yang diamati dalam interval waktu 5 detik. Jadi setiap 5 detik, ini waktunya, dicatat kecepatannya. Perkirakan jarak yang ditempuh dalam 5 detik pertama. Jadi gimana? Coba digambar dulu grafiknya ya sama saya. Ini grafik antara waktu dengan kecepatan. T-nya 0, kecepatannya 25. Nah, pakai dulu lah warna lain. 25. T-nya 5 detik, kecepatannya 31. Aduh, susah ya numpuk. T-nya 10 detik, kecepatannya 35. Di sini. Nah, sekarang perkirakan jarak tempuh dalam 5 detik pertama. Gimana? Namanya perkirakan. Nggak minta hasil eksaknya. Nah, ini dihitung pakai kayak jumlah Riemann. Jadi 5 detik pertama, intervalnya ini, kita terserah mau pakai jumlah Riemann kiri atau Riemann kanan. Dibebaskan. Saya mau pakai yang kiri. Tinggal kecepatan di kiri kali ini segi panjang. Jarak tempuh kan kecepatan kali waktu. Jadi yang A itu adalah jarak tempuh, sebut aja S. S5 itu setelah 5 detik. Nanti tinggal 25 dikali 5 gitu ya. Boleh juga menjawabnya atau yang lain S5 pakai Riemann kanan. Jadi nilai di kanan ini 31 kali lebarnya. Boleh ya. Oke. Salah satu aja perkiraannya. Perkirakan jarak yang ditempuh antara 5 sampai 10. 5 sampai 10. Di 5 kecepatannya 31. Di 10 kecepatannya 35. Perkirakan jarak yang ditempuhnya. Sama kayak tadi, boleh pakai Riemann kiri, boleh Riemann kanan. Ini. Kalau kiri tingginya sekian, kanan sekian. Nah, saya mau pakai yang mana? Katakan pakai tinggi yang kiri. Jadi yang B, S S5 sampai 10 ini ya, bukan dari 0. Adalah tinggal kecepatan saat 5 dikalikan 10-5 waktunya. Sama dengan 31 kali 5. 105. Boleh juga gini, P10 dikalikan 10-5. P10 tercatat 35 kali 10-5. Gitu ya. Berikan jarak tempuh dalam waktu 30 detik. Nah, 30 detik berarti ini ada 15, 20, 25, 30. Dari awal nih, dari awal sampai 30 detik. Perkirakan jarak tempuhnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 interval. 15, 20, 25. Nah, pakai jumlah Riemann. S30 sama dengan mau pakai Riemann kiri berarti kecepatan saat 0 kali ini intervalnya 5 ya.
5 min 0. Tambah interval yang ke-1 pakai riman kiri semua. Kecepatan saat 5 kali 10 min 5. Tambah titik-titik sampai yang terakhir ini. Kecepatan saat 25 kali 30 min 25. Tinggal masukkan aja dari tabel ini datanya. Ini masukkan. T0-nya 25, 31, sampai nanti 45. Hanya yang ujung kirinya aja yang dipakai. Oke, begitu. Saya pikir hari ini saya sampai situ dulu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, saya hentikan dulu rekamannya.